Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Siti Hikmah selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja berkebutuhan khusus. Pada kesempatan kali ini, saya, Aisyah Parasayidah, akan mempresentasikan mengenai bentuk gangguan belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai apa sih definisi gangguan belajar, bentuk-bentuk gangguan belajar, faktor penyebab gangguan belajar, dan karakteristik-karakteristik dari gangguan belajar tersebut. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk membahas bentuk gangguan belajar, kita harus tahu nih, apa sih gangguan belajar? Gangguan belajar atau learning disabilities merupakan gangguan yang disebabkan oleh adanya masalah atau gangguan neurologis di otak. Menurut Alden Camp, pada tahun 2003, gangguan belajar ini ada pada masalah genetik. Menurut beberapa peneliti, gangguan belajar atau learning disability merupakan kesenjangan antara usia kematangan mental yang seharusnya dan usia prestasi atau kemampuan pencapaian prestasi saat ini. Anak-anak cerdas istimewa yang mengalami gangguan belajar ini dalam istilah bahasa Inggris sering digunakan istilah gifted with learning disabilities. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan bentuk gangguan belajar. Bentuk gangguan belajar ini terbagi menjadi 3. Ada disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Yang pertama, disleksia berasal dari kata dis, yang berarti salah atau menyimpang, dan lex yang berarti berbicara. Dapat dikatakan juga disleksia merupakan ketidakmampuan dalam mengolah kata-kata. Menurut Kristiantini, disleksia merupakan kelainan dengan dasar kelainan neurobiologis dan ditandai dengan kesulitan dalam mengenali kata dengan tepat atau akurat dalam pengejaan dan dalam kemampuan mengode simbol. Yang berikutnya, disgrafia. Disgrafia berasal dari kata dis dan grafia. Dis berarti salah atau menyimpang, grafia berarti menulis dengan tangan. Simpulannya, disgrafia ini ketidakmampuan dalam menulis. Menurut Sentrock, disgrafia itu merupakan kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Yang terakhir ada diskalkulia, berasal dari kata diskalkulis yang berarti tidak dapat berhitung. Dapat dikatakan juga bahwa diskalkulia itu merupakan kesulitan memahami operasi matematika dari tipe numerik. Menurut Astuti, diskalkulia adalah kesulitan belajar yang dialami oleh seorang anak yang ditandai dengan kesulitan dalam berhitung. Berikutnya faktor penyebab gangguan belajar. Yang pertama, disleksia atau kesulitan membaca disebabkan karena terjadinya pemusatan pada perjalanan syaraf penghubung atau confusing traffic jam of nerve signal yang menjadikan proses penginformasian antar syaraf itu semakin lama. Yang kedua, disgrafia atau kesulitan menulis. Disgrafia ini disebabkan karena adanya disfungsi perkembangan dan syaraf tertentu. Dalam disgrafia, individu gagal untuk mengembangkan koneksi normal antara daerah otak yang berbeda yang diperlukan untuk menulis. Yang terakhir, diskalkulia atau gangguan pada kemampuan kalkulasi. Mengenai diskalkulia ini tidak ada jawaban pasti karena para spesialis menganggap bahwa kelainan tersebut mungkin karena neurologis, defisit memori, atau beberapa kelainan genetik. Sekarang kita masuk ke pembahasan karakteristik dari bentuk gangguan belajar. Yang pertama, karakteristik disleksia. Menurut Thomson dan Watkins dalam Abdurrahman, disleksia memiliki kesulitan dalam tugas-tugas berikut. Yang pertama, kesulitan dalam membaca dan menulis, kesulitan mengorganisir dan memahami waktu. Yang ketiga, kesulitan mengingat urutan nomor dan berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, kesulitan belajar dan memahami ucapan dan tulisan. Yang kelima, kesulitan mengenali dan mengulang kembali tulisan atau ucapan. Yang terakhir, kesulitan menemukan dan mengolah informasi tekstual. Yang berikutnya, karakteristik disgrafia. Menurut Gunandi, karakteristik anak dengan disgrafia sebagai berikut. Pertama, terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisannya. Yang kedua, saat menulis,
penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Yang ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. Yang keempat, sulit memegang ballpoint maupun pensil dengan mantap. Caranya memegang itu seringkali terlalu dekat bahkan menempel dengan kertas. Yang kelima, anak tampak harus berusaha keras saat mengomunikasikan suatu ide, pengetahuan, atau pemahamannya lewat tulisan. Yang keenam, berbicara pada diri sendiri ketika sedang menulis, atau malah terlalu memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulis. Yang ketujuh, cara menulis itu tidak konsisten, tidak mengikuti alur garis yang tepat dan proporsional. Yang kedelapan, tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Kemudian, karakteristik diskalkulia. Yang pertama, ada gangguan hubungan keruangan. Konsep hubungan keruangan ini itu seperti depan, belakang, puncak, dasar, atas, bawah, tinggi, rendah, awal, akhir, dan jauh, dekat. Umumnya ini dikuasai oleh anak saat mereka belum masuk SD. Tetapi karena memiliki diskalkulia ini, anak memiliki gangguan pada pemahaman tersebut. Yang kedua, abnormalitas persepsi visual. Anak berkesulitan belajar matematika atau diskalkulia sering mengalami kesulitan untuk melihat berbagai objek dalam hubungannya dengan kelompok atau set. Yang ketiga, asosiasi visual motor. Anak dengan diskalkulia sering tidak dapat menghitung benda-benda secara berurutan sambil menyebut bilangannya. Anak semacam ini dapat memberikan kesan mereka hanya menghafal bilangan tanpa memahami maknanya. Yang keempat, perseverasi. Anak dengan demikian mungkin pada mulanya dapat mengerjakan tugas dengan baik, tetapi lama-kelamaan perhatiannya hanya melekat pada satu objek tertentu. Yang kelima, kesulitan mengenal dan memahami simbol. Anak dengan diskalkulia sering mengalami kesulitan dalam mengenal dan menggunakan simbol-simbol matematika. Kesulitan semacam ini dapat disebabkan oleh adanya gangguan memori, tapi juga dapat disebabkan oleh adanya gangguan persepsi visual. Yang keenam, gangguan penghayatan tubuh. Anak dengan diskalkulia merasa sulit untuk memahami hubungan bagian-bagian dari tubuh sendiri. Yang ketujuh, kesulitan dalam bahasa dan membaca. Umumnya matematika itu hakikatnya adalah simbolis. Oleh karena itu, kesulitan dalam bahasa dapat berpengaruh terhadap kemampuan membaca untuk memecahkan simbol-simbol tersebut. Oleh karena itu pula, anak yang mengalami kesulitan membaca akan mengalami kesulitan pula dalam memecahkan soal matematika yang berbentuk cerita tertulis. Yang terakhir, performance IQ jauh lebih rendah daripada skor verbal IQ. Sekian untuk presentasi kali ini. Kalian bisa mencari referensi lain di website, di jurnal, di buku lain untuk menambah wawasan kalian. Dari saya, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.